Kita ada di segmen terakhir, saya langsung saja minta tanggapan dari Bung Toel sendiri. Bung Toel, baru kali ini rasa-rasanya timnas kita punya kualitas yang sangat luar biasa, meskipun tanpa merendahkan juga kualitas yang luar biasa yang tentunya sudah dipelihara oleh timnas Indonesia atau skuad Garuda saat ini. Tapi melihat probabilitas dari kemungkinan kita untuk lolos, meskipun tadi Anda katakan probabilitas bukan hanya terkait dengan pertandingan, bukan hanya terkait dengan angka-angka, tapi bagaimana kemudian Anda melihat peluang besok? Peluang besok untuk menang ada. Ya. Cuma skenario itu harus diatur sedemikian rupa dan mungkin juga ada faktor-faktor lain yang tidak bisa diduga. Maka saya nggak mau optimis yang menyesatkan gitu loh. Bahwa materi kita bisa untuk menang, ya saya percaya itu. Materi ini bisa untuk menang. Tapi juga karena ini pertandingan yang sangat menentukan, sangat do or die lah, hidup mati. Yeah. Ini bukan pertandingan gampang. Betul. Jadi harapan saya jangan kepleset deh. Jangan kepleset. Jangan ada momen-momen yang bikin terpleset. Ini kalau harapan, kalau pengen 15 menit pertama ada 1 gol aja kita unggul duluan, itu bisa mengubah situasi. Maksudnya mentalitasnya akan naik, psikologis pemain akan lebih lepas, penonton juga akan lebih rileks mungkin. Dibanding sebaliknya, amit-amit jangan sampai menit 60 masih belum ketemu tuh tembusnya gitu. Nah maksud saya itu, sebagus apapun yang diskenariokan oleh pelatih, semua pelakunya itu adalah manusia yang namanya pemain. Semoga semuanya bagus gitu loh. Karena bukan lawan yang jauh banget di bawahnya, bukan China juga gitu loh. Bahwa China bukan tim yang excellent, sangat menyerang ofensif, bukan. Tapi dia tim yang bisa sesekali memukul, bikin jatuh gitu loh. Seperti dia lakukan di kandangnya. Jadi buat saya sih punya peluang, ya apalagi targetnya memang hanya kemenangan lah yang akan bikin peluang Indonesia lolos ke babak 4 itu terjaga. Cuma kemenangan. Lalu kita berharap Bahrain sama Arab pukul-pukulan, draw. Ya, itu. Jangan, mendingan draw aja daripada Bahrain yang menang, Arab yang menang, mendingan draw aja. Nah kalau draw kayak gitu, peluang kita makin bagus. Gitu. Baik. Tapi kalau bicara melawan Jepang nanti seperti apa? Makanya ini kan. Kita bicara masalah Cina ini. Nah, kita bicara Cina dulu. Belum Jepang lagi nanti. Kalau ngitung angka, katakanlah manajemen timnas nih dengan target lolos ke babak 4 berapa poin maksimal yang bisa diraih 2 pertandingan? 4 dong. Kalau hitungan saya sih 4. 3 dari China, 1 dari Jepang. Kalau mau hitung-hitungan strategi. Tapi itu kan yang dilakukan oleh ketua umum, badan BTN, manajer, target 4 kepada pelatih. Bisa nggak dieksekusi 4 itu di 2 pertandingan? Baik. Semoga terjadi. Semoga terjadi. Siap. Itu yang kemudian kita jaga semangatnya. Bung Toel, tapi bicara juga bagaimana kemudian bisa menyelesaikan pekerjaan rumah kita begitu dalam memperbaiki kualitas dari liga domestik supaya kita bisa melahirkan juga para pemain-pemain. Ini juga ada kaitannya terkait dengan pembinaan juga, Bung Toel. Ya itu pekerjaan berat. Itu salah satu pilar kan. Jadi pilar sepak bola nasional yang dimana adalah lokomotifnya PSSI kan ada satu timnas, ada competition, ada development, ada penegakan hukum juga di sana. Jadi banyak elemen lain. Kalau bicara kompetisi ya memang PR-nya banyak. Saya kasih kalimat sederhana aja. Bagaimana mungkin di satu sisi ada usulan proposal 11 pemain asing, tapi di saat yang bersamaan di setiap musim kompetisi terutama di fase akhir kompetisi isunya atau beritanya adalah nunggak gaji. Kan ini kontradiktif. Jadi itu pekerjaan besar. Gitu loh. Jadi kasarnya kalau orang Betawi bilang nggak usah ngomong 11 pemain asing kalau situ belum bisa bayar gaji. Nah itu, benar. Kita akan Bung Nur Alim bicara peluang juga untuk besok. Optimisme tetap harus ada. Tetap optimis pasti ada. Tapi kita harus butuh kerja keras karena juga pertandingan besok itu krusial dan Cina juga pasti juga mau curi poin juga, Bang. Kita itu nggak mungkin kita juga, karena apa, Bang? Dia lihat dari apa dia bawa pemain-pemain untuk buat menghadapi Indonesia kita ini timnas. Ini dia membawa ada striker itu kurang lebih hampir 6 pemain depan. Berarti kan dia memang harus benar-benar dia pengen juga dapat poin di kita, Bang, gitu loh. Nah, di situ kita ya makanya mengantisipasi kita pemain belakang kita
kita kan tahu bahwa kita kelemahan kita ini kadang-kadang pas giliran bola di counter attack itu kita lengah atau apanya. Nah kita harus waspada aja mengantisipasi bola-bola silang yang mereka bahaya juga. Kejadiannya kayak kita kemarin kalah yang 2-1 itu juga kan seperti itu. Makanya kita mungkin PK juga sudah mengantisipasi itu Bang semuanya. Insya Allah lah kita bisa dapat poin lah. Lapangan tengah tiga poin. Jangan sampai kecolongan. 3 poin dong. 3 poin ya. Harus 3 poin itu tadi. Kalau kita cuma 1 poin berat untuk kita lawan berapa depan. 0? Berapa Iya 0? Bang. Karena posisi kita poin kita 9. Ini pertandingan besok kalau pertanyaannya berapa kosong itu bisa ekstrim. Artinya kalau ketegangan kalau bicara normal ya. Yang penting menang deh 1-0, 2-1 itu kan normal ya. Tapi bisa jadi pertandingan besok ada pertandingan yang ekstrim. 3-0, 2-0 seperti pertandingan final Liga Champions kemarin. 5-0. Balik lagi Pak sih. Kita berbalik lah, kita pertandingan ke belakang ya kan dengan euforianya kita yakin bahwa kita bisa mengalahkan Australia atau apanya, tapi pas ditunggu apa main akhirnya kita enggak tahu juga kan, Bang. Itu seperti pertandingan yang bisa jadi ekstrim. Permainan ekstrim. Jangan kepleset. Jangan kepleset. Ini nggak gampang loh. Ini pertandingan nggak gampang. Sekarang juga butuh dukungan juga dan doa dari para supporter kemudian agar nggak kepleset ini tadi. Pasti menang. Kalau Indonesia doa, China doa kalah dong. Jumlah penduduknya kalah kita. Maksud saya doa kalah doa ya Bung. Biar jamaah dari sholat Idul Adha besok full senyum. Amin. Artinya ini kan kemudian butuh dukungan dari supporter yang sangat luar biasa. Bu Melissa bicara peluang juga. Ya kita masih optimis ya. Kalau paling tidak lolos ke babak keempat ya, ketiga, paling nggak balik keempat itu kita bisa raih lah ya. Dan ya tentunya caranya kita lihat sendiri secara teknis apakah menang atau syukur-syukur Bahrain dan itu seri tadi Bung bilang ya. Tapi yang jelas harapan dari supporter ini pasti sangat besar sekali dari Sabang sampai Merauke untuk melihat ya setidaknya membawa semangat atau membawa euforia bahwa harapan-harapan yang selama ini ingin menantikan dari eranya Bung Nur Alim dan sebelumnya sampai hari ini bisa lolos ke Piala Dunia melalui kompetisi seleksi ini ya, artinya melalui benar-benar kompetisi seleksi yang akhirnya bisa lolos ke babak berikutnya, menciptakan sejarah dan sebagainya, itu bisa terwujud gitu. Karena ya saya rasa harapan masyarakat Indonesia itu keseluruhnya adalah tumpuannya kepada sepak bola di luar daripada dinamikanya bagaimanakah daripada pembinaan tadi, apakah naturalisasi dan sebagainya, ini tetap menjadi harapan dan saya rasa menang itu akan menjadi apalagi lolos itu ya akan menjadi euforia dan akan menjadi semangat yang besar bagi supporter untuk terus mendukung. Dan kalaupun misalnya ya tidak bisa bicara angan-angan kalah atau apapun bagaimanapun juga itu tetap timnas Indonesia itu akan menjadi kecintaan bagi seluruh masyarakat pencinta bola sepak Indonesia. Tapi supporter kita ini galak loh di media sosial Bang. Itu yang kemudian ini ya, itu yang kita tidak bisa kontrol ya kalau memang tapi ya, istilahnya ya artinya itu mungkin kita bisa anggap itu galak atau kita bisa anggap itu sebagai tidak beretika dan sebagainya, tapi saya melihatnya itu adalah sebagai bentuk ekspresi dari para supporter kita ya, apapun bentuknya itu ekspresi yang ya tentunya jangan sampai ekspresi itu merugikan juga ya secara etika dan sebagainya, tetapi itulah ekspresi suara apapun yang mereka keluarkan melalui media sosial dan sebagainya itulah suara yang tentunya ekspresi yang dalam wujudnya tentunya dalam kerangka-kerangka yang sesuai dengan etika, hukum, norma dan sebagainya gitu ya, yang bukan yang merusak dan sebagainya. Tapi itulah ekspresi mereka. Karena apa? Karena ekspresi itu adalah harapan. Karena harapan itulah karena sepak bola itu menjadi gambaran bagi masyarakat Indonesia, bagi masyarakat pencinta sepak bola, ya gambaran ya bagaimana ingin melihat Indonesia maju, berkembang dan sebagainya dengan sepak bola ini. Ya, kita tunjukkan juga para supporter kita itu juga sesuai dengan citra masyarakat Indonesia pada umumnya, ramah begitu ya. Betul. Bukan hanya galak di media sosial begitu. Baik, kita tunggu bagaimana kemeriahan dan juga kejutan. Closing statement dari Bung Toel dan juga Bung Nur Alim. Besok harus menang, 3 poin. Di luar yang teknis-teknis yang kita bicarakan tadi, ada satu non-teknis yang menurut saya sih mungkin dilakukan. Apa nih Bang? Saya hanya bilang mungkin, bonus. Bonus, nah itu.
Itulah lagi. Bonus tanya Nurali. Ya, itulah perannya nanti ketum kita. Pak Erik, bonus siapin. Salah satu ya. Salah satu vitamin. Iya, vitamin itu. Nggak ada kata lain itu. Bonus ya. Iya, kalau pemain udah dengar begitu. Lihat bola, lihat apa itu? Bonus. Oke, kita tunggu. Semoga didengarkan juga oleh ketum kita. Apa yang kemudian menjadi harapan kita semua, diskusi kita di malam hari ini jadi doa kita bersama-sama yang juga tertuliskan terkait dengan simbol dari Arha Angin edisi kali ini, yakni di pesawat kertas ada beberapa harapan, jangan terpeleset dari Bung Toel, lalu juga kemudian dari Bung Mesa tadi semangat terus dan juga menang kata Bung Nur Alim. Semoga kita menjadi harapan kita semua. Amin. Kita dukung besok tentunya seperti apakah, tapi kita tetap harus optimis meskipun juga ini luar biasa. Ini adalah harga mati untuk kita semua untuk mendapatkan kemenangan atau setidaknya 3 poin ini tadi. Kita terbangkan dari pesawat kertas ini kemudian menjadi arah angin dari edisi kita kali ini mengakhiri kita jumpa kita di edisi malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih sekali lagi Bung Toel. Ya, terima kasih Bung Esra, terima kasih. Kita sama-sama dukung besok ya. Siap. Kita tunggu kejutan dari para supporter. Siap. Baik, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.